Ya, pemirsa, kembali dalam program Talk Today PJTV bersama narasumber kita malam hari ini Bapak Febri dengan tema Arsiparis dalam mendukung transformasi arsip digital. Tadi kan Bapak sedikit juga membahas mengenai anggota yang tersebar dari beberapa wilayah, gitu Pak ya. Kalau boleh tahu mungkin ada wilayah mana saja? Apakah seluruh wilayah Jawa Barat atau memang yang terdata di asosiasi Arsiparis ini sendiri hanya beberapa wilayah saja begitu? Kita punya 27 kabupaten kota. Baru 14 yang resmi ya, kita sudah tetap. Saya bisa sampaikan satu persatu dari wilayah Cirebon nih ya. Cirebon itu kan ada Cirebon Kabupaten, Kota, Kuningan, Indramayu, Majalengka. Itu mereka itu sekawan ya, istilahnya. Nah itu sudah ada semua cabangnya, maka mengorganisir mereka nggak susah. Artinya komunikasi, konsolidasi. Tapi yang kalau nggak ada kan susah kita. Itu wilayah Cirebon. Kesini dikit, Sumedang, Garut belum. Jadi sudah 6 tuh ya. Nah, kita masuk ke wilayah ini di kota, ada kota Bandung, Kota Bandung, Kabupaten Bandung yang sudah terbentuk. Kemudian Purwakarta, Bekasi Kota, Bekasi Kabupaten Kota. Kemudian Kabupaten Sukabumi yang di Pelabuhan Ratu sampai Kota Sukabumi. Dan Kabupaten Bogor juga masuk. Maka ada 14 ini kami konsolidasi setiap tahun dalam bentuk rapat koordinasi wilayah. Oke, jadi kegiatannya pasti sudah banyak dilakukan gitu ya oleh asosiasi Arsiparis Indonesia. Kalau boleh tahu Pak, sedikit mungkin Bapak informasikan mengenai kegiatan apa saja yang sudah dilakukan dan kegiatan yang akan dilakukan di tahun 2024. Mumpung masih awal tahun nih Pak. Iya, tahun 2003 tahun lalu kami berupaya untuk terus mengkonsolidasi pembentukan cabang. Karena itulah sebetulnya yang akan menindaklanjuti semua program-program yang kita laksanakan. Yang kedua tentu kami ingin asosiasi ini betul-betul menjadi mitra strategis ya, yang bisa berkolaborasi dengan perangkat daerah melalui komunikasi yang efektif dengan stakeholdernya. Jadi betul-betul kita bisa diandalkan lah untuk menyelesaikan permasalahan kearsipan dan meningkatkan kinerja. Nah, apa bentuk-bentuk kegiatan? Tentu kami melakukan yang namanya pendampingan terkait dengan profesi tadi ya. Misalnya bagaimana melakukan alih media, kemudian bagaimana pemusnahan arsip yang sesuai peraturan perundang-undangan, kemudian meningkatkan performa arsiparis melalui kompetisi-kompetisi. Seperti itu yang kita upayakan, Kang Ganjar. Jadi memang sudah banyak kegiatan, bahkan juga makin banyak gitu Pak, ketika makin banyak anggota di beberapa wilayah tersebar di Jawa Barat, artinya akan banyak kepala juga yang harus dibina begitu ya, yang harus juga ikut pelatihan, karena memang profesi ini profesi mulia Pak. Jadi memang harus betul-betul dirangkul sedemikian rupa gitu. Yaitu Kang Ganjar, di akhir tahun 2023 ini ada suatu penghargaan yang diberikan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia. Kan kita provinsi ini ada 33 lebih ya. Jawa Barat provinsi yang terpilih memiliki performan arsiparis terbaik. Luar biasa. Saya sebutkan performan arsiparis terbaik di antara sekian teman-teman saya yang ada di Indonesia ini. Kenapa saya tanya waktu itu di akhir ujung itu? Salah satu adalah kami melakukan sebuah upaya yang saya pikir luar biasa. Kami menyelamatkan aset ya tadi ya, aset negara kita sebut, di mana aset itu berupa situ Cihuni ya di salah satu tempat yang ini kasus dan sudah selesai kita lihat dikuasai oleh pihak tertentu, terus bergulir, dan karena kami punya bukti arsip di pengadilan akhirnya kita menang. Mungkin ini dilihat sama Arsip Nasional dan nilainya nggak tanggung-tanggung kalau itu
Aset itu kalau sampai hilang Betul, oleh dengan nilai triliunan itu. Nah itu membuat motivasi kita semangat bahwa ketika arsip ini kita handling dengan baik, maka dia menjadi sebuah sumber informasi yang luar biasa. Sumber informasi ini sangat bermanfaat untuk melindungi hak-hak masyarakat, untuk riset penelitian, tadi untuk menyelamatkan aset tadi. Salah satu contoh. Nah itu contoh real tadi. Bukan itu saja, banyak, termasuk yang lain-lain tentu banyak. Tapi itu salah satu hadiah penghargaan apresiasi dari Arsip Nasional Republik Indonesia kepada kami ya. Jadi kita sebagai arsiparis yang performanya terbaik di Indonesia. Luar biasa. Kalau ada penonton mungkin kita berikan tepuk tangan ya untuk Indonesia dari Asosiasi Arsiparis Indonesia ini sendiri. Terima kasih. Kalau bicara mengenai digital, tadi mungkin Bapak sudah sedikit di awal bicara mengenai transformasi digital. Kalau untuk Arsiparis sendiri dalam mendukung transformasi arsip digital lebih lengkapnya begitu Pak, mungkin ada yang disampaikan selain tadi memang transformasinya sudah begitu ke digital ini sudah mulai dikembangkan, bahkan juga di beberapa daerah di pusat juga mungkin sudah mulai ada ibaratnya pelatihan dan sebagainya. Gitu. Jadi peran Arsiparis dalam transformasi arsip di era digital. Ada transformasi digital arsip. Itu kan ada dua hal yang memang kelihatan mirip-mirip. Ketika transformasi arsip di era digital, maka itu tuntutan. Tuntutan artinya harus. Kalau kita sebut peran Arsiparis di era digital. Tapi ketika Arsiparis berperan dalam transformasi digital arsip, artinya arsip yang sudah bentuk-bentuk yang lama ini yang bukan digital ditransformasikan ke bentuk digital melalui alih media. Nah disitulah peran kami sebagai Arsiparis mengawal hasil kualitinya. Jadi kalau sebuah alih media dilakukan semaunya, seadanya, dan hasilnya tidak memenuhi standar kualitas arsip yang asli, ya kan rugilah. Sudah ada biaya, sudah ada tenaga. Maka peran Arsiparis di situ, dia memberikan recommended yang bisa dipertanggungjawabkan.